Episode 79. Keputusan. Lira melihat dua orang yang sangat dia kenal turun dari mobil. Saat itu dirinya juga baru sampai di cafe milik suaminya. Mata Lira melihat Davi dan Dara. Mereka terlihat serasi karena memakai outfit senada. Lira mempercepat langkahnya mengejar keduanya. Davi, Dara, kedua orang itu menghentikan langkahnya dan menoleh saat mendengar seruan darinya. "Bu Lira, ibu ada di sini?" tanya Dara. Lira tersenyum menatap dan mengangguk. "Enggak usah manggil Bu lagi. Bukankah kita sebentar lagi akan menjadi saudara?" ujar Lira masih mempertahankan senyuman di bibirnya. Entah kenapa sekarang dia merasa begitu ikhlas melepaskan kisahnya bersama Davi. Lira tahu jika semua itu hanyalah obsesinya semata. Kenyataannya kisah cintanya bersama Arsya lebih unggul dari segalanya. Mereka berpacaran begitu lama, bahkan sudah menikah selama 5 tahun. Tentu semua itu dilalui dengan suka dan duka. Tantangan kisah kasih mereka yang berliku mampu mereka lewati bersama. Lalu bagaimana dengan tantangan yang sekarang? Apakah mereka akan kandas hanya karena masalah ini? Lira berharap ini adalah ujian untuk rumah tangganya dan tidak akan ada kata perpisahan. Davi menautkan jemarinya di tangan Dara, membuat wanita itu menoleh menatap Davi yang juga tengah menatapnya. Dara bisa melihat tatapan Davi yang menatapnya dengan tatapan mendamba penuh cinta. Bahkan Dara tahu jika sejak tadi Davi belum balik menyapa Lira, wanita yang dulu katanya sangat Davi cintai. Jeti, apakah benar jika pria itu sekarang benar-benar sudah berpaling padanya? Lira juga bisa melihat bagaimana Davi menatap Dara, bahkan tidak segan menautkan jemarinya di jemari Dara, dan itu terlihat begitu natural. Bukan sekedar akting atau drama saja. "Ayo masuk, Mas Arsya pasti sudah menunggu di dalam," ujar Lira, kemudian melangkah lebih dulu meninggalkan pasangan itu. Dia bahkan tidak mengapa jika Davi tidak menyapanya. Dara bisa melihat Arsya dan Davi berada di ruangan yang berbeda dengannya dan Lira. Saat ini dia bersama Lira dan Naura yang tengah melepas rindu antara anak dan ibu. Dara bisa melihat kerinduan pada keduanya. Mereka saling berpelukan dan Lira menangis. Sungguh dia benar-benar merasa iba melihat kedua anak dan ibu itu. Mudah-mudahan keputusan Arsya nanti tidak membuat mereka berdua sampai berpisah. Itulah doa Dara. "Dara, aku minta padamu, tolong jaga Davi. Aku tahu dia telah mencintaimu. Bukalah hatimu untuknya karena aku tahu kamu adalah wanita yang pantas bersanding dengan pria itu," ujar Lira tiba-tiba membuat Dara terkejut. Entah kenapa dia merasa jika ucapan Lira begitu tulus. Jeti, apakah dua orang ini benar-benar sudah move on dari perasaan masing-masing? "Saya belum tahu. Tapi kalau memang Mas Davi benar-benar mencintai saya dan tidak akan menduakan saya nantinya, akan saya pikirkan lagi. Tapi kalau dia masih meragu, maka sebaiknya kita akhiri saja," jawab Dara. Lira menggenggam tangan Dara. "Sebenarnya aku tahu jika saat itu kalian hanya menjalin hubungan pura-pura saja, kan? Tapi sekarang aku bisa lihat jika Davi benar-benar serius padamu. Aku yakin sekali itu. Apakah dia sudah menyatakan perasaannya padamu?" Dara menatap Lira, mencari sesuatu di mata wanita cantik itu. Apakah ini hanyalah aktingnya ataukah memang benar-benar tulus? Tetapi nyatanya Dara bisa melihat ketulusan dari Lira saat mengatakan itu semua. "Ya, makanya saya masih ragu dengan perasaan Mas Davi untuk saya. Tapi dia memang sudah mengatakan jika mencintai saya," ujar Dara menunduk. "Aku tahu. Tapi kamu harus yakin jika Davi adalah pria yang baik dan tepat untuk kamu." Di sisi lain, Arsya menatap Davi yang kini duduk di hadapan dengan tatapan yang sulit diartikan. "Apakah kamu akan menjelaskan?" tanya Arsya setelah mereka diam-diaman kurang lebih 15 menit. Davi tahu apa yang dimaksud oleh Arsya. Dia tahu jika dirinya harus menjelaskan tentang semuanya. "Arsya, maafkan aku. Aku tahu aku memang salah dan sangat berdosa karena telah melakukan tindakan yang pasti sangat melukaimu. Tapi percayalah jika kami belum sejauh itu," ujar Davi menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. "Jeti, kau mengakui jika kalian memang selingkuh?" tanya Arsya dengan suara dalam. Davi mengangguk lemah. "Astagfirullah, bukan Lira yang bersalah. Tapi aku, sebenarnya semua hanya obsesi semata. Saat pertama kali melihat kamu membawanya ke rumah dan mengenakan padaku, saat itu juga hatiku merasa tertantang untuk bisa memilikinya. Aku menggoda dia saat bekerja menjadi sekretarisku. Awalnya dia menolak. Lira sangat setia padamu. Dia sangat sulit kudekati, hingga akhirnya Lira mendatangiku saat dia mengatakan jika dia kesepian karena
Kamu berbulan-bulan tidak pulang. Akhirnya Davi menjawab semuanya. Dia merasa lega luar biasa karena sudah mengungkapkan keganjalan dan keresahan di hatinya. Kepalan tangan Arsya ingin sekali lagi memukul wajah adik sepupunya yang sialan itu. Tetapi Arsya sadar itu tidak ada gunanya. Semuanya harus diselesaikan dengan kepala yang dingin. Berkelahi tidak ada gunanya dan tidak akan memperbaiki masalah. Yang ada hanya akan memperpanjang masalah. Lalu sekarang apa maumu? Kali ini Davi mendongak ketika mendapatkan pertanyaan itu dari Arsya. Bang, sekarang aku sudah tidak mencintai Lira. Bahkan mungkin selama ini aku hanya terobsesi padanya. Aku sudah memiliki wanita yang begitu aku cintai. Aku bahkan ingin secepatnya menikah dengannya. Aku dan Lira sudah selesai bahkan sebelum aku bersama Dara. Aku sudah mengakhiri semuanya. Arsya bisa melihat kejujuran di mata Davi. Dia juga bisa melihat jika adiknya itu memang memiliki perasaan terhadap Dara. Bukan hanya perasaan bohongan. Karena semua itu terlihat jelas jika Davi memang mencintai Dara. Sejauh mana kamu dan Lira berhubungan? Tanya Arsya lagi. Aku tidak pernah menidurinya. Belum sejauh itu. Kami hanya jalan bersama. Itu saja. Arsya menarik napasnya untuk memenuhi rongga paru-paru yang semakin menipis dan sesak. Ya, sejak tadi dia menahan emosinya. Arsya memang sudah menyiapkan semua ini. Dia harus bisa mendengarkan penjelasan dari Arsya dan Lira dengan hati yang tenang meskipun itu sangat sulit. Aku akan menceraikannya. Itu sudah jadi keputusanku. Ujar Arsya akhirnya. Davi tentu saja terkejut mendengar ucapan kakak sepupunya itu. Sungguh dia tidak ingin jika harus ada perpisahan di antara Arsya dan Lira. Davi ingin memohon tetapi dia tidak berhak karena sumber masalahnya ada pada dirinya. Davi hanya menunduk, berusaha mengontrol dirinya sendiri. Kalau saja memukuli diri sendiri bisa menebus kesalahannya terhadap Arsya. Tentu saja Davi sudah melakukannya sejak tadi. Arsya berhak memutuskan mana yang terbaik untuk kehidupannya ke depan dan Davi tidak berhak ikut campur karena dia sudah lancang masuk ke dalam prahara rumah tangganya. Sungguh Davi benar-benar menyesali semuanya. Bagaimana dengan Naura? Kata itu yang terlintas di kepalanya dan sedikit pantas untuk ditanyakan. Ketimbang Davi meminta Arsya untuk tidak menceraikan Lira karena itu sangat konyol. Bukankah dia yang merusak segalanya? Naura ikut denganku. Aku akan berhenti dari dunia penerbangan. Aku akan ambil alih perusahaan ayah. Aku akan tinggalkan hobiku untuk bisa merawat anakku. Aku tahu jika selama ini aku sudah melewati masa-masa kecil Naura tanpa bisa mendampingi. Seharusnya aku lebih mementingkan putriku daripada hobiku yang suka mengudara dan menaklukkan burung besi itu. Ujar Arsya menatap ke arah putrinya yang sedang dipangku oleh sang ibu. Bang, sebenarnya aku tidak pantas mengatakan ini, tapi aku harap kamu memikirkan lagi keputusan ini. Aku tahu aku salah karena sudah membuat kamu hancur dan kecewa. Tapi aku sudah menyadari jauh-jauh hari sebelum kamu mengetahuinya semuanya. Berharap jika semua akan baik-baik saja tanpa kamu tahu skandal yang aku buat dengan istrimu. Aku sudah tidak memiliki perasaan apa-apa lagi terhadapnya sebelum kamu tahu. Sekali lagi maafkan aku. Dara melihat Davi yang berjalan ke arahnya dengan senyum lelah tersungging di bibir pria itu. Dara hanya bisa menghela napas. Mungkin bukan sesuatu kabar baik sehingga Davi terlihat nampak tidak bersemangat. Saat ini Lira dan Naura yang sudah masuk ke dalam ruangan di mana Arsya berada. Cafe juga sudah buka sejak tadi dan ada beberapa pengunjung juga datang. Aku nyesel Dara. Aku lihat Arsya benar-benar kecewa padaku. Aku harus bagaimana? Ujar Davi yang sudah duduk di hadapan Dara. Kenapa saat seperti ini Dara ingin sekali merangkul Davi, memeluknya dan memberikan semangat. Tetapi Dara juga tahu tempat karena tidak mungkin dia memeluk Davi sembarangan. Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Yang penting Mas sudah menyesal dan mengakui semua perbuatan yang Mas buat. Aku yakin Pak Arsya pasti ngerti kok. Ujar Dara lembut, mendayu di telinga Davi. Boleh peluk enggak? Aku butuh pelukan kamu saat ini. Pinta Davi dengan papi Ice. Duh, kalau gini Dara jadi gemas. Ya udah ayo. Tapi jangan di sini. Bersambung.